Di sekitar likelihood ini merupakan metode selain likelihood. Least square itu sama aja dengan likelihood. Banyak metode estimator untuk mengestimasi parameter regresi linier, itu ada banyak ya. Yang saya sebutkan tadi diantaranya metode momen, metode simulasi, metode jackknife, metode bootstrap, dan lain sebagainya. Nah, yang di sini digambarkan adalah likelihood atau least square. Ini adalah beta cap ini. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Ya, sudah dipahami? Oh Pak, Ya. itu kan betanya kan itu ada nilainya. Iya. Jadi itu kan kayak sumbu ya, sumbu X, sumbu Y. Iya, betul. Kalau misalkan semakin jauh itu semakin apa Pak? Semakin apa? Semakin jauh ke kanan atau ke atas gitu. Kan Ya. tadi. Jadi kan metode lain yang ditemukan. Metode lain menemukannya di sini, di sini, di sini, di sini kan banyak. Di sekitar ini banyak sekali metode yang mungkin ditemukan nggak sama nilainya dengan titik ini. Kan hanya ditemukan 2 buah nilai, artinya sebuah titik kan. Metode-metode lain itu nggak tahu. Yang penting di sini yang kita bahas di titik ini adalah metode yang ditemukan oleh likelihood dan least square. Ya. Ada lagi untuk slide ini. Kalau ini apa? Itu Pak, itu maksud yang ya equivalent to placing. Equivalent to placing situation. Terus beta itu ini lingkaran berarti. Ya, ini adalah phase regression, model regresi. Kalau ini modelnya regression. Ini model estimasi ya, ini bukan model regresi, tapi model estimasinya ya, regression itu. Karena kalau kita hanya menggunakan ini, sudah pernah kita buktikan ini adalah bentuk lain daripada metode apa? LS ya, least square ini. Kan ini kalau dibuat matriks sudah pernah kita buktikan untuk latihan tugas itu bahwa ini sama dengan apa? Oh, ya least square, Pak. Ya, matriknya. Matriknya apa? Bentuk matriknya. Nah, kayaknya tugasnya lali deh. Kan itu tugas dulu itu. Iya. Apa bentuk matriknya? X transpose yang kayak gitu, Pak. Apa, Rik? Yang least square atau yang ridge, Pak? Enggak ditanya, enggak didengerin. Yang ini loh, ini aja. Ya. Ini bentuk matriknya gimana? X transpose X itu inverse dari X transpose X dikali dengan X transpose Y. Masa gitu? Ya, inverse dari X transpose X kemudian X transpose Y. Yang lain bagaimana? Di komentari, tanggapi. Ayo tugasnya dibuka lagi dulu, udah ditugasi, dibahas. Lalu. Bentuknya vektor. Bentuk matriknya gimana? K plus 1 kali 1. Hah? Apa?
Siapa tadi yang ngomong gitu? K+1 kali 1. Mbak Nia ya ini ya. Iya. Saya tanya apa sih Mbak Nia? Bentuk matriknya, Ya matriknya. Yang sama jawab itu apanya? ukuran. Sama enggak dengan yang tanyakan? Saya kan tanya bentuknya, bukan ukurannya. Bentuknya berarti vektor. Ya tulisannya gimana bentuk matriknya? Kok vektor gimana sih? Bentuk matriknya, tulisan matriknya apa? Simbol matriknya. Beta. Kan setiap persamaan, dulu waktu pernah kita kuliah dan tugas berapa minggu yang lalu, itu bisa ditulis dalam bentuk matrik. Nah itu kayak apa bentuknya? Ayo dicari. Dulu pernah dibuat tugas. Apa tugasnya nggak dikumpulkan? Ya, kalau nggak dikumpulkan memang dibuang. Mbak Melinda, bentuknya apa? Nggak tahu. Mbak Mega, bentuknya gimana? Aduh, nggak dengar Mbak Mega. Inverse Ulangi. dari X transpose X dikalikan dengan X transpose kali Y. Sama dengan Mas Arif. Kok sehati? Iya. Di sini. Yang lain? Yang lain? Masa begitu? Sama? Mbak Novita? Ayo. Mana kita? Nah, ketemu. Sudah dibuang di sampah tugasnya. Aduh. Gimana Mas Arif? Udah ketemu atau masih tab yang tadi? Asal dari sebelum itu ya Pak? Kok asal? Asal. Kan dulu tugasnya persamaan ini menjadi persamaan itu, menjadi persamaan ini, bentuknya seperti itu, sama aja dengan bentuknya seperti ini. Ya kan? Dulu bentuk sigma-sigma, kok bisa ditulis menjadi matrik? Itu loh, kan pernah dibuktikan itu. Gimana Mbak Mega? Dulu yang bahas siapa ya? Yang bahas Mega. Mbak Mega kan? Iya. Iya, Pak. Udah ketemu tugasnya yang dulu. Iya, bentuknya itu, Pak. Kalau yang tadi yang cuman yang sebelah kiri itu aja, Pak, yang tanpa plus lambda itu. Kalau yang plus lambda bentuk matriksnya jadinya inverse dari penjumlahan X transpose X plus lambda dikalikan identitas dikali X transpose Y. Ini adalah bentuk tulisan. Dalam bentuk sigma-sigma. Bisa dibuat
supaya bisa diturunkan, artinya bisa dihitung dengan lebih mudah, kita pakai bentuk matrik kan begitu. Nah, bentuk matriknya itu gimana? Saya ingin tanya itu. Bentuk matrik dari tulisan sigma ini. X beta Pak. Atau error. Apa tulisannya Mas matriknya? Tulis. Error. Error transpose. Lali. Tugasnya udah ketemu semua. Tugas yang dulu waktu dibahas itu tugasnya dikerjakan toh dan dibahas. Nah, itu berkasnya udah ketemu enggak? Dilihat lagi. Yang dari jurnal itu kan tugasnya membuktikan persamaan ini menjadi persamaan ini, persamaan 1, kedua, 1, ketiga, 2, ketiga, begitu kan? Nah, itu bandingkan dengan ini. Yang mana? Persamaan yang mana ini? Kuadrat dari selisih Matrik itu nggak bisa kuadrat, yo. Matrik mana ada kuadrat? Oke, saya tanya. Kalau misalkan saya ingin menjumlahkan semua nilai-nilai X, penjumlahan nilai semua X, artinya sigma XI kuadrat. Itu gimana matriksnya? Sigma XI kuadrat. Jadi penjumlahan kuadrat. Matriknya kayak apa? X transpose X. Siapa? Mbak Renia ya ini yang ya. Nika. X transpose X. X apa? X inverse X. X transpose X, Pak. X transpose X itu adalah bentuk matrik dari sigma XI kuadrat. Jadi penjumlahan kuadrat itu X transpose X. Iya kan? Sudah diterima semua? Iya. Nah, sekarang ini saya minta sigma dalam kurung kuadrat. Gimana itu? Yang tadi yang dikurung itu kan cuma XI, sehingga X transpose X. Sekarang yang saya kurungi itu. YI min beta 0 min sigma itu. Bagaimana bentuk matriknya? Maka bentuk matriknya ini kan, katakannya dalam kurung ini saya katakan sebagai Z. Berarti kan Z transpose Z. Kan begitu toh? Iya, Pak. Jadi nggak ada inverse kan? Ya. Nggak ada toh, Rip? Iya. Kok sampai tadi bilang inverse? Inverse itu setelah dicari betanya, Pak. Maaf. Maaf, Pak. Ya ini kan yang saya tanyakan ini, bukan beta. Iya, Pak. Yang saya tanyakan ini, sigma itu kalau ditulis dalam bentuk matrik, misalkan yang dalam kurung itu adalah Z, maka itu Z transpose Z. Tetapi saya minta bukan Z, saya minta itu tetap Z beta X. Bagaimana bentuk matriknya? Gimana? Transpose. Siapa?
berat. Jadi misalkan Z itu dalam kurung itu adalah Z, maka bentuk matriksnya adalah Z transpose Z. Sekarang saya tanya, Z sama dengan apa? Y min X beta. Apa Mbak Nia? Y min X beta. Nah, itu. Kok susah amat yang lain? Mas Arif, kok lupa? Mbak Mega? Oh, Sudah Ya, Hah? Pak. salah, Pak. Tadi kan saya udah nyebut Y min X. Kejauhan, Pak, mikirnya. Kejauhan. Ya, Ya kan so simple. Y min X beta kan ini. ya, Pak. iya. Y besar, vektor. Min beta, min X matrik kali beta. Transpose dikalikan lagi Y min X beta. Kan begitu toh? Iya, Iya. Apa susahnya? Itu bukan hal yang baru kan? bukan, Pak. Sama aja yang nggak ingat. Ya gampang ya, ini kan skala. Kalau jadikan matrik ya matriknya Y. Ini kan jadi 1, beta 0, beta 1 sampai P ini kan beta dengan X ya. Jadi X beta. Bukan beta X ya, kalau beta X salah urutnya. X beta. Nah, kalau kuadrat kan berarti transpose kali dia sendiri. Paham ya? Nah, itu bentuk dari matriksnya. Yang sebelah kanan ini adalah tambahan batasan dalam ridge regression. Batasannya di sini total kuadrat parameter betanya ini di total kemudian dikalikan dengan lambda. Yang membatasi ini nilai lambda. Ya, sehingga di sini equivalent to placing a restriction sama saja dengan meletakkan sebuah batasan. Lihat ini kan kuadrat ya. Kalau cuma ada 2 beta, beta 1 dan beta 2 kan berarti beta 1 kuadrat ditambah beta 2 kuadrat. Iya, Pak. Beta 1 kuadrat ditambah beta kuadrat. Dibatasi. Dibatasi kan berarti nilainya nggak boleh lebih dari batasan T. Nah, bentuk kuadrat ini kalau Anda pernah belajar apa? Kuliah kalkulus ini. Ini bentuknya lingkaran. Ya. Bentuk lingkaran karena beta 1 itu di sini, beta 2 ke atas, kalau dikuadratkan itu dibatasi oleh T, maka T itu yang jari-jarinya nih loh T. Ya. Batas luar ini panjangnya jari-jari itu T. Ini T kuadrat ya, jari-jari panjangnya ini T kuadrat. Nah, kalau T saja kan berarti akarnya dari sini, jari-jari. Karena lingkaran itu kan persamaannya adalah jari-jari kuadrat ditambah jari-jari kedua kuadrat kurang atau sama dengan sepanjang jari-jari. Ya, itu lingkaran kan. Kalau elip kan berarti beta 1 itu ukurannya beda dengan beta 2, itu adalah elips. Tetapi kalau beta 1 sama dengan beta 2, lingkaran. Apakah ini beta 1 sama dengan beta 2? Belum tentu, ini belum tentu lingkaran. Bisa jadi elips. Elipsnya menyamping atau ke atas tergantung dari nilai dari beta 1 dan beta 2. Masih ingat itu ya persamaan lingkaran dan elips. Jadi itu merupakan batasan. Nah, maunya beta 1 dan beta 2 ini dibatasi dalam sebuah, kalau dibilang lingkaran ya belum tentu, dibilang elips ya belum tentu. Gimana ya? Ini kalau di sini dibentuk gambarkan lingkaran, berarti ini kan beta 1 sama dengan beta 2 kan panjangnya. Ya. Sama. Apakah mesti beta sama dengan beta 2? Belum tentu. Ya, kalau sama dengan lingkaran. Kalau enggak sama berarti elips. Nah, ini hanya salah satu perwakilan dari batasan itu saja. Ya, bentuknya bisa lingkaran, bisa elips, elips ke nyamping, elips ke atas, tergantung dari nilai beta 1 dan beta 2. Sehingga kalau beta likelihood-nya itu di sini, sedangkan restricted-nya itu batasannya di sini, ketemu enggak likelihood itu? Kan enggak ketemu kan? Enggak ketemu. Yang ketemu siapa? Yang lingkaran yang merah
Di luar ini ketemu di satu titik ini. Berarti likelihood nggak bisa dipakai dalam model ini. Likelihood kan di luar batasan. Ya toh? Maka yang bisa tentu yang memenuhi, yang menyinggung batasan ini siapa? Lingkaran yang terluar ini. Siapa lingkaran terluar ini? Itulah Ridge Regression Estimator. Beta Ridge. Kalau ini beta OLS, ini beta Ridge-nya. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, sebelum ke selanjutnya saya ingin tahu ini bentuk matriksnya yang sebelah kanan plus ini apa bentuk matriksnya? Sama Pak tadi. Sama? Maksudnya itu kuadrat, jadi transpose dengan yang biasanya. Ya apa? Misalkan itu P, yaitu P Kok transpose. P sih? Ya itu apa? Lambda Pak. Itu lambda Pak. Ya. Apa ya? Beta transpos kali beta. Lambdanya hilang. Ya, lambda kali beta transpos kali beta. Lambda kali beta transpose kali beta. Gitu kan mudah. Ya. Kalau ini, lihat ini, ada yang ditanyakan. Bagaimana kita bisa menentukan nilai dari penalti yaitu lambda, batasan lambda itu? Kita dapat mencoba nilai-nilai yang berbeda dan memilih satu. Sedemikian hingga nilai MSE-nya kecil menggunakan cross validasi. Ya, MSE itu mean square error, ya kan? Ya. Kalau SSE sum square error. Ada lagi RSS itu residual sum square. Sama aja ya, RSS dengan SSE. Error itu sama dengan residual, sama. Jadi istilahnya RSE, RSS atau SSE sama. Residual sum square dengan sum square of error. Kalau error di belakang dengan di depan residual sama. Jadi kalau diterjemahkan apa bahasa Indonesianya? Jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error. Jadi kalau error menggunakan di depan, residual sum square. Kalau errornya di belakang, sum square of error. Ada of-nya karena diterjemahkan di belakang error. Baris ketiga, let's use to the fat dataset. Kita akan menggunakan data gemuk. Data gemuk. Sehimpunan data gemuk, data kegemukan, data gemuk badan ini maksudnya. Yang ditentukan oleh 14 variabel prediktor yang diukur, yang menentukan ukuran dari kegemukan tubuh manusia yang sudah diteliti oleh Brose-Sequel. Ya, ada 14 variabel kegemukan manusia ditentukan oleh banyak faktor. Kita akan mencari model linier, beberapa model linier ya, yang fit dari 14 prediktor tersebut dengan menggunakan beberapa nilai lambda penalization-nya. Ini coba-coba lambdanya. Kan di sini belum diketahui bagaimana rumus lambdanya, ya kan? Kalau dulu waktu kita bahas secara analitik, lambdanya udah ketemu, gitu kan? Nah, kalau di sini masih belum ketemu. Kan pertama kali mencari itu kan harus coba-coba dulu. Kalau
mau ketemu langsung di analitik, analisisnya waktu kita pelajari di awal kuliah diturunkan terhadap ini gitu samakan dengan 0, ketemulah lambda, begitu kan? Nah, kalau sudah ketemu hasilnya kita nggak perlu coba-coba. Nah, karena di sini masih awal, dicoba-coba. Dicoba-coba dengan beberapa nilai lambda secara simulasi. Nah, ini simulasi tentunya mengerjakan komputer ya, kalau kita manual. Wow. Ini ketemu lambda dengan beberapa lambda. Ini log lambdanya ya, log lambdanya dinilaikan log. Jadi di sini log lambdanya. Ketemu lambda yang sekian inilah yang menghasilkan nilai MSE paling kecil, yaitu 0,05 yang paling kecil MSE-nya. Sehingga bisa ditentukan nilai lambdanya itu. Tapi di sini trial and error, coba-coba secara simulasi menggunakan komputasi. Kalau waktu kita analitik kan sudah tahu bentuk solusi eksaknya, maka tinggal masukkan rumus, ya udah ketemu lambdanya itu yang nggak perlu coba-coba. Setelah ditentukan nilai lambdanya, ini bentuk simulasi tadi. Kalau menggunakan nilai lambda yang berubah-ubah, mulai dari nilai negatif paling kecil sampai nilai paling besar, kita perhatikan di gambar ini. Nilai yang mendekati min hingga atau paling kecil, 14 variabel ini terpisah, ya kan? Menjabar. Tetapi kalau lambdanya makin besar, nilai parameter dari prediktor mengumpul jadi satu. Apa maksudnya? Jadi di sini perhatikan itu, sebelah kiri tem tegak itu adalah koefisien dari variabel. Jadi kalau koefisien dari variabel itu yang warna berbeda-beda itu 14 variabel ya. Itu semua punya nilai koefisien masing-masing. Beta 1, beta 2, beta sampai beta berapa itu 14 ya. Itu nilainya beda-beda semua sehingga memecah. Kalau lambdanya kecil, paling kecil. Tapi kalau lambdanya diperbesar, nilai log lambdanya ketemu 8, Anda perhatikan sebelah kanan itu mengumpul, parameternya koefisiennya seperti menjadi 1, bahkan mendekati nilai 0. Artinya apa? Kita perhatikan di slide sebelumnya. Kalau lambdanya ini mengecil, maka betanya punya nilai yang berbeda-beda, ya kan? Dijumlahkan semuanya. Dijumlahkan semuanya. Karena ini kecil, karena punya nilai, penjumlahnya ada. Tetapi kalau lambdanya besar, maka nilai ini, betanya kan mendekati angka nilai 0. Jadi penjumlahnya ya otomatis mendekati angka 0. Jadi kecil. Jadi di sini penyeimbangnya. Kalau lambdanya kecil, maka penjumlahannya, nilai betanya besar. Sebaliknya, kalau lambdanya besar, maka nilai nilai betanya kecil. Jadi sebanding. Kalau betanya kecil, berarti kan mendekati 0. Mendekati 0 kan berarti koefisiennya mendekati 0, artinya variabel-variabel X-nya nggak terlalu berpengaruh. Ya kan, di sini. Kalau betanya mendekati 0, nilainya kan betanya semuanya mendekati 0. Artinya variabel itu tidak berpengaruh X-nya. Berapapun nilai X, kalau koefisiennya 0, sekian mendekati 0, berarti kan kecil sekali pengaruhnya. Maka lambdanya dengan besar. Maka bagaimana menentukan lambda itu? Kalau tadi ditemukan nilai lambda yang optimal adalah 0,05. Ini ya. Di mana letaknya di sini? 0,05. Ini yang optimal, MSE-nya kecil. Yang lain MSE-nya tentu besar. Nah, dibuktikan dengan hasil simulasi ini. Ini menggunakan data yang sudah distandarkan.
Maksudnya distandarkan, tahu ya, dibakukan. Jadi semua nilai variabel dikurangi rata-ratanya, dibagi simpangan baku, itulah standar variabel. Bukan dinormalkan ya, distandarkan, dibakukan. Sehingga menghasilkan nilai-nilai secara ridge regression ini dengan lambda adalah ketemu 0,05 ya. Tadi yang optimal. Ada plus minus nilainya. Jadi tidak semuanya mendekati 0. Kan di sini 0,8. Kan tidak mendekati 0. Kalau kita black lagi. Nah ya. Ini 0,8. 0,8 berarti kali ke atas. 0,08 ya. 0,8 kan lambdanya setengah. 0,05 kecil ya di sini. Nah, ini ada 0,08 di sini. Ada yang nilainya minus. Ini nilainya minus. Jadi semua punya nilai. Kalau ini kan setengah ini. 0,8 kan di bawahnya. Sini. Sehingga ketemu nilai koefisiennya masing-masing sebagaimana di tabel ini. Abdomnya 0,8. 0,8. Ketemu paling bawah. Dibandingkan dengan least square biasa, ketemunya ini plus minusnya sama. Cuma nilainya yang berbeda. Setelah dibandingkan MSE-nya dari kedua ini yang paling minim adalah ridge regression atau ridge estimator. Ya, ada yang tanyakan? Pak, maaf, tadi yang lambda dengan beta tuh pengaruhnya tadi bagaimana, Pak? Saya agak kelewat tadi. Yang beta lambdanya besar, berarti betanya jadi mengecil. Ini ya. Ini kan nilai log lambda. Nilai log lambda kalau mau dicari lambdanya kan tinggal dieksponensialkan. Ya kan? Eksponensial. Ini kan nilai dari log lambda. Log lambdanya ketemu 8. Berarti lambdanya adalah E pangkat 8. Kan begitu toh? Sehingga tadi yang saya menyebutkan lambda setengah 0,05 ini, ya nggak boleh saya menunjukkan di sini. Kan ini nilai log lambdanya. Log dari 0,05 berapa? Itulah lambda yang optimal. Gimana itu? Atau berapa hitungannya? Kan begitu ya? Nah, ini nilai log lambdanya. Jadi lambda 0,05 bukan di sini. Karena ini adalah nilai log lambdanya. Nah, semakin besar nilai lambda, betanya ini kan parameternya, koefisiennya mendekati 0, mengumpul. Ya gitu kan? Mengumpul, bisa disimpulkan di sini nilai parameternya semua beta 1 sampai beta 14, hampir sama nilainya, bahkan mendekati nilai 0. Apakah mungkin? Kalau begitu, kalau saya tanya, semua beta sama dengan 0? Apakah mungkin nilai beta semuanya sama dengan 0? Gimana? Enggak? Enggak. Apakah mungkin nilai betanya semua sama dengan 0? Enggak. Tidak mungkin. Kenapa? Kalau betanya 0 berarti variabelnya kan nggak berpengaruh semua, Pak, maksudnya. Iya. Kalau beta sama dengan 0,
Nah, untuk apa kita teliti X-nya? Nggak ada pengaruh sama sekali. Kan begitu ya? Ya, Pak. Betanya tidak mungkin sama dengan 0. Kalau beta sama dengan 0 ya percuma kita mengestimasi. Kan begitu ya? Masa ketemu betanya 0 semua. Ya, sama dengan begini. Kita tuh mencari capek-capek mencari beta. Hasilnya kok 0 semua. Berarti sama dengan tidak mendapatkan apa-apa. Kan begitu ya? Ketemu 0 semua, ya sama aja dengan tidak mendapatkan apa-apa, cuma tadi capek-capek mencari beta, kan begitu. Jadi kelihatannya di sini adalah 0, bukan sebenarnya sama dengan 0, tapi mendekati 0. Saya kan hanya mengatakan mendekati. Mendekati apakah sama? Enggak. Mendekati itu tidak sama dengan 0. Ya 0, sekian-sekian kan begitu ya. 0, sekian-sekian. Jadi enggak sama dengan 0. Jadi kalau lambdanya semakin besar, betanya mendekati 0. Sebaliknya kalau lambdanya kecil, betanya juga akan semakin besar. Beta kuadratnya loh ya, beta kuadratnya. Kenapa lupa? Minus itu kan kecil sekali, Pak. Tapi kalau dikuadratkan besar. Ya kan? Di beta kuadratnya. Karena di persamaan ini kan perkalian antara lambda dengan beta kuadrat. Jadi yang dihitung beta kuadratnya, bukan nilai beta saja. Paham ya? Jadi meskipun dia minus 100, kalau dikuadratkan kan besar. Begitu. Jadi kalau lambdanya kecil, ini yang besar. Kalau ini yang kecil, ini yang besar. Paham ya itu? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Seperti dijelaskan di sebelumnya bahwa dua tempat itu merupakan, nah ini, kalau ini merupakan penaltinya, tambahan syarat. Sedangkan ini regresi awalnya, ini ada tambahan syaratnya. Sehingga nilai MSE-nya yang kalau kita hanya mencari ini saja, itu hanya dari variansi saja. Tetapi kalau ditambahi syarat, itu akan mencari juga biasnya kuadrat. Paham ya? Bias. Ini akan bisa, kalau ini kan kalau mencari errornya, mencari MSE, kalau hanya mencari ini, maka itu sama dengan mencari variansi beta. Tapi kalau ditambah ini, ditambah biasnya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Ya, di regresi rate estimator itu kan ada banyak cara menentukan lambda yang sama teliti itu. Ya kan? Ada yang pakai ini itu, semuanya harus regression tapi metode mencari menentukan lambdanya beda-beda. Nah, yang kita bahas di awal dulu kan menentukan lambdanya secara least square, ya kan? Nanti dibandingkan dengan cara yang lain. Pasti tiap orang berbeda-beda penelitiannya. Itu yang kita teliti. Nah, kalau ada waktu, bukan untuk tahun selanjutnya, regenerasi selanjutnya di adik kelas